Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen S1, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis yang akan membahas tentang pelaksanaan dan pengawasan. Dengan beranggotakan saya sendiri, Aisyah Sri Ramadhani, dan dua teman saya, Astria Firandini dan Aulia Nurhalisah, dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Pengertian dari pelaksanaan. Pelaksanaan atau accounting yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi. Accounting dapat juga diartikan menggerakkan orang-orang supaya mau bekerja dengan sendirinya atau kesadarannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang akan dikehendakinya secara efektif. Melalui berbagai macam pengarahan serta motivasi supaya setiap karyawan bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Hal penting yang perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan yaitu bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu apabila merasa yakin dan mampu untuk mengerjakannya. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli. Menurut Dr. Sondang S. Siagian MPA, pelaksanaan atau accounting merupakan keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan yang sedemikian rupa sehingga mereka mau untuk bekerja secara ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. 2. Menurut Dr. Mr. S. Prajudi Asmosidirjo, pelaksanaan atau accounting ialah pengaktifan orang-orang sesuai dengan pola dan rencana organisasi yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir menurut Dr. Haji Arifin Abdurrahman MPA, pelaksanaan atau accounting yaitu kegiatan manajemen yang membuat orang-orang lain suka dan bisa bekerja. Tujuan dan prinsip pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, serta menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Untuk prinsipnya ada 3, yaitu prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip keharmonisan dan tujuan, dan yang terakhir prinsip kesatuan komando. Selanjutnya itu pembahasan tentang pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi karyawannya. Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli. Menurut Komarudin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. 2. Menurut Basus Swasta 1996, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir menurut Winardi, tahun 2000, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Tujuan dan prinsip pengawasan. Tujuan pengawasan terdiri 4. Pertama, menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan ataupun penyimpangan baik yang bersifat anggaran atau budgeting ataupun prosedur dan kewenangan atau authority. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. 3. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah. Dan yang terakhir, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Prinsip pengawasan yaitu mencerminkan sifat dari apa yang diawasi, dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi,
luas, ekonomis, dapat mudah dipahami. Cukup sekian presentasi singkat dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.